Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang mata pelajaran sejarah bab yang pertama, yaitu corak kehidupan pada masa praaksara atau pada zaman Nirleka. Nah, kita sudah mengetahui, kalian semua sudah mengetahui definisi praaksara, definisi Nirleka. Kemudian ciri-ciri kehidupan pada masa praaksara. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, mereka nomaden. Nomaden itu adalah hidupnya berpindah-pindah. Kenapa mereka harus berpindah-pindah? Karena ketika mereka mengandalkan atau bergantung sama alam, kemudian di tempat mereka tinggal, biasanya tinggalnya di tepi pantai atau dekat dengan sumber air. Ketika cadangan makanan dari alam sudah mulai berkurang, mereka akan berpindah ke tempat yang lainnya. Dan seperti biasa, mereka tinggalnya tetap di gua-gua atau di bawah pohon yang besar, gitu ya. Kemudian mereka sudah bisa mulai melindungi diri mereka dari hewan buas atau binatang buas, gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya selain nomaden, mereka masa berburu dan meramu. Nah, masa berburu dan meramu ini sering kita kenal dengan tahapan atau pola hunian Paleolitikum dan Mesolitikum atau pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Kenapa disebut Paleo dan Mesolitikum? Karena pada masa itu mereka menggunakan batu dan sisa atau bekas tulang hewan yang mati dijadikan peralatan sederhana mereka. Mereka menggunakan batu yang kasar. Digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk menggali tanah untuk mencari umbi-umbian. Itu bisa dari batu kasar itu tadi. Kemudian kalau dari tulang-tulang yang tajam itu tadi dipakai untuk menusuk lawannya atau hasil buruannya. Pakai batu kasar juga bisa. Itu pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Dikenal dengan masa berburu dan meramu. Berburu saja dan meramu. Mereka tidak mengenal untuk memasak atau mengolah makanan. Istilahnya berburu dan meramu itu sama dengan food gathering ya. Kemudian masa peninggalan pada Paleolitikum dan Mesolitikum adalah kapak genggam. Kita masuk pada pola hunian atau zaman Neolitikum. Yang kedua adalah pada zaman atau masa Neolitikum. Pada masa ini mereka sudah mengenal bercocok tanam. Apa saja sih bercocok tanam? Bertani, berternak, gitu ya. Mereka sudah tingkat kecerdasannya sudah naik sedikit. Sudah tidak bergantung sekali sama alam. Mereka sudah mulai bercocok tanam, menanam apa yang tidak alam sediakan. Misal mereka tahu buah-buahan di hutan itu sudah mulai berkurang stoknya atau sudah mulai habis, mereka mulai berusaha untuk menanam kembali. Kemudian hasil peninggalan pada masa Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak genggam. Pada kita masuk pada zaman yang ketiga, yaitu zaman perundagian. Atau dalam bahasa Bali, undagi itu definisinya adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian untuk membuat senjata tajam. Nah, pada masa perundagian ini muncul banyak seniman, muncul banyak orang-orang cerdas, pandai besi gitu ya. Banyak muncul orang-orang pandai besi untuk membuat itu benda-benda tajam. Nah, benda tajam itu dari batu yang dipipihkan sampai tajam untuk digunakan sebagai peralatan mereka. Terus gunanya buat apa? Bisa untuk menguliti kulit hewan untuk mereka olah kembali. Kemudian bisa untuk membunuh lawan mereka ketika mereka dalam keadaan bahaya, misal binatang buas gitu ya. Kemudian peninggalan pada masa perundagian adalah seperti bejana, moko, arca, kapak coro dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem kepercayaan manusia praaksara. Sistem kepercayaannya itu ada 3. Nah, kemarin kan kita baru mempelajari 2, animisme dan dinamisme. Nah, sekarang satu lagi adalah totemisme. Totemisme kepercayaan terhadap hewan yang dianggap suci bagi sebagian manusia praaksara. Kemudian peninggalannya adalah menhir. Menhir itu batu tiang yang tinggi, biasanya digunakan untuk pemujaan sesuai kepercayaan mereka. Dolmen, sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti batu
panjang, besar gitu ya, seukuran dengan badan mereka pada masa itu, digunakan untuk memasukkan mayat atau mengawetkan mayat mereka, leluhur mereka itu tadi ya, jika memiliki kepercayaan animisme itu tadi. Kemudian pundek berundak. Pundek berundak itu batu yang disusun secara berundak ke atas terus. Contohnya seperti kalau kalian pernah mengunjungi atau melihat Candi Borobudur ya, kurang lebih seperti itu, tapi tidak semegah Borobudur. Kecerdasannya masih ini juga ya, masih sederhana. Kemudian waruga. Nah, di sini saya mau menyampaikan ada beberapa fungsi dari goa. Mereka kan tinggalnya di goa atau di dekat sungai, tepi pantai ya, seperti itu. Karena fungsi goa yang pertama sebagai tempat tinggal, kemudian yang kedua sebagai kuburan, yang ketiga untuk melindungi diri mereka dari serangan hewan buas pada masa itu. Kemudian digunakan juga sebagai untuk mereka membuat peralatan itu tadi ya, mulai dari kapak genggam, kapak persegi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Semoga bermanfaat video ini dan kalian bisa menyimpulkan dari video yang sudah saya buat ini. Demikian materi hari ini tentang corak kehidupan pada masa praaksara atau zaman Nirleka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.